Shalom Aleichem, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, salam sejahtera dan damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Roh Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Adonai Yesus Amasya, dan Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayem, selalu menyertai dan selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan saudara-saudara, kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, saya mengambil topik ramalan dan nubuat dalam sudut pandang agama Nasrani. Jadi topiknya adalah ramalan dan nubuat dalam sudut pandang agama Nasrani. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, ramalan saudara-saudara kalau memasuki penghujung tahun, misalnya memasuki bulan November atau Desember, banyak peramal-peramal yang tampil di muka publik, baik itu di media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan media cetak mengungkapkan peramal-peramal tersebut mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di tahun yang baru atau di tahun yang akan datang. Seperti kita ambil contoh Roy Kiyoshi, Mbak Yu, dan peramal-peramal lainnya, baik itu peramal dari dalam negeri atau luar negeri. Setiap penghujung tahun memasuki tahun yang baru, mereka berlomba-lomba untuk mengungkapkan atau meramal peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di tahun yang baru. Dan itu sudah menjadi tradisi bagi peramal-peramal yang ada di Indonesia dan peramal-peramal yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi kita ambil contoh Mbak Yu yang mengemukakan ramalan-ramalannya di tahun 2021. Seperti akan terjadi bencana alam, akan terjadi pesawat yang jatuh, dan akan terjadi penjarahan, dan masih banyak lagi yang dia ramalkan di tahun 2021 ini. Termasuk nasib para artis-artis di tahun 2021 ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, ramalan saudara-saudara itu berasal dari manusia, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, di sini saya akan memberitahukan kepada saudara-saudara definisi daripada ramalan dan nubuat. Dan saudara-saudara, definisi daripada ramalan saudara-saudara adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudara, definisi daripada ramalan adalah suatu tindakan untuk melihat nasib atau menduga atau memprediksi suatu peristiwa yang akan terjadi. Jadi saudara-saudara, ramalan adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan untuk melihat nasib, untuk menduga atau memprediksi suatu peristiwa yang akan terjadi. Itulah definisi daripada ramalan. Dan definisi daripada nubuat adalah daripada nubuat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudara. Nubuat adalah mengatakan terlebih dahulu suatu peristiwa yang akan terjadi. Jadi definisi daripada nubuat adalah menyatakan terlebih dahulu suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, antara ramalan dan nubuat itu ada persamaannya. Persamaannya itu dari segi
peristiwa dan waktu. Dari sudut peristiwa dan waktu mempunyai kesamaan, tetapi dari segi kepercayaan, dari segi kepastian atau kepercayaan berbeda. Jadi kalau ramalan itu tidak pasti terjadi dan kita tidak pastikan terjadi atau kita tidak mempercayainya akan terjadi. Tetapi kalau nubuat itu sudah pasti akan terjadi. Kalau nubuat itu kita sudah meyakininya akan terjadi. Sedangkan ramalan itu kita tidak meyakininya akan terjadi. Bisa jadi dan bisa tidak. Dan kalau ramalan itu benar-benar terjadi seperti ramalan Mbak Ayu dan peramal-peramal lainnya, apabila itu ramalan mereka itu benar-benar terjadi di tahun 2021 ini, itu adalah ujian dari Tuhan. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, itulah definisi ramalan dan nubuat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara berada saat ini, saya sudah mengatakan tadi bahwa ramalan dan nubuatan itu mempunyai persamaan dan perbedaannya hanya sedikit sekali. Dan dari segi waktu, kalau berbicara tentang peristiwa dan berbicara tentang waktu, ramalan dan nubuatan itu mempunyai persamaan. Tetapi ada sedikit perbedaan antara ramalan dan nubuatan. Perbedaannya dari segi kepastian atau keyakinan saudara-saudara. Jadi itulah perbedaan antara ramalan dan nubuatan. Jadi perbedaannya hanya sedikit, perbedaannya itu hanya di kepastian atau keyakinan. Kalau ramalan itu tidak pasti atau kita tidak yakin pasti. Tetapi kalau nubuatan itu sudah pasti dan kita yakin akan terjadi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kalau kita lihat dari iman kita umat Nasrani, kalau kita lihat dari segi keimanan kita umat Nasrani, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Bapa Yahweh, Besem Adonai Yesus Amasya Roh Kodes, kita dilarang untuk mempercayai yang namanya ramalan atau meyakini yang namanya ramalan. Karena firman Tuhan juga melarang kita untuk mempercayai yang namanya ramalan. Dan di sini bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara mungkin bertanya, di mana ayatnya yang melarang untuk percaya ramalan? Mungkin saudara-saudara bertanya, di mana ayatnya yang melarang untuk mempercayai ramalan? Dan di sini saya akan memberitahukannya bahwa kita dilarang untuk mempercayai ramalan. Itu ayatnya terdapat dalam Imamat 19 ayat 26 ILT, Indonesian Literal Translation. Di dalam Imamat 19 ayat 26 berbunyi, janganlah kamu makan sesuatu bersama darahnya. Janganlah kamu menela ramalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, inilah salah satu ayat yang melarang kita umat Nasrani untuk mempercayai ramalan, yaitu di dalam Imamat 19 ayat 26 yang berbunyi, janganlah kamu makan sesuatu bersama darahnya, janganlah kamu menela ramalan. Inilah saudara-saudara salah satu ayat yang melarang kita untuk mempercayai ramalan. Dan masih banyak ayat-ayat di dalam kitab suci kita umat Nasrani yang melarang untuk mempercayai ramalan.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara berada saat ini. Jadi kita sebagai umat Nasrani itu sangat dilarang untuk meyakini atau mempercayai yang namanya ramalan. Karena itu melarang firman Tuhan, dilarang oleh firman Bapa Yahweh. Percaya ramalan, pergi ke peramal dan meminta petunjuk kepada arwah-arwah orang mati, arwah-arwah nenek moyang, roh-roh peramal, dan pergi ke orang-orang pintar, ke dukun-dukun. Itu dilarang oleh firman Tuhan, dilarang oleh firman Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi yang harus kita yakini atau yang harus kita percayai yaitu saudara-saudara, yaitu nubuatan atau nubuat. Karena saudara-saudara, nubuatan itu adalah asalnya dari roh Bapa Yahweh. Jadi kalau ramalan itu berasal dari roh setan, berasal dari roh-roh jahat, roh-roh kegelapan. Sedangkan nubuatan atau nubuat itu berasal dari roh Tuhan, roh Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara, jadi nubuatanlah yang harus kita umat Nasrani yakini dan percayai. Karena berasal dari roh Bapa Yahweh sendiri. Di mana roh Bapa Yahweh yang bekerja. Dan dalam ramalan saudara-saudara, bukan roh Bapa Yahweh yang bekerja, tapi roh setan yang bekerja. Dan saudara-saudara, kita juga melihat siapa yang melakukan ramalan dan siapa yang melakukan nubuatan. Itu orang-orang yang melakukan ramalan, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan dengan setan-setan dan berasal dari roh, di mana setan-setan berasal dari roh kegelapan, saudara-saudara. Dan yang melakukan nubuatan itu orang-orang yang melakukan roh Bapa Yahweh atau melakukan pekerjaan yang berasal dari Bapa Yahweh sendiri, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kita bisa lihat saja, saudara-saudara, kita bisa lihat saja contohnya, yaitu kesaksian dari peramal Mbak Yul yang lagi viral di awal tahun 2021 ini, lagi viral dengan ramalan-ramalannya. Kita kenal Mbak Yu ini, yang dimana Mbak Yu ini melakukan kesaksian sendiri bahwa dia itu menikahi seekor ular dan memiliki 3 anak. Dan saudara-saudara, orang-orang yang melakukan ramalan itu, mereka itu memiliki atau melakukan ritual-ritual khusus dan memiliki pemujaan kepada roh-roh kegelapan, kepada setan-setan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, itulah salah satu contoh Mbak Yu yang menikahi seekor ular dan memiliki 3 anak yang dari hubungan dari seekor ular tersebut, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, sedangkan kalau orang yang melakukan nubuatan itu orang-orang tersebut adalah berkaitan erat dengan seorang nabi. Jadi orang-orang yang melakukan nubuatan itu berkaitan erat dengan seorang nabi. Karena saudara-saudara, tindakan bernubuat merupakan suatu tindakan kenabian di dalam melakukan nubuatan. Dan dalam melakukan nubuatan, saudara-saudara, di situ roh Bapa Yahweh yang bekerja. Dan Bapa Yahweh yang bekerja di dalam tindakan-tindakan tersebut. Dan
Roh Bapa Yahweh yang berkuasa di dalam kehidupan nabi-nabi tersebut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, jadi yang diberikan nubuatan itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Bapa Yahweh, orang-orang pilihan Bapa Yahweh yang diberikan nubuat atau petunjuk atas kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan saudara-saudara, di dalam melakukan nubuatan ini, saudara-saudara, Roh Bapa Yahweh lah yang berkuasa dan bekerja di dalam kehidupan nabi-nabi tersebut. Jadi saudara-saudara, yang melakukan nubuatan atau nubuat itu adalah para nabi-nabi. Dan nabi-nabi tersebut memiliki hubungan erat dengan Bapa Yahweh, saudara-saudara. Sehingga Bapa Yahweh yang menggunakan mereka, atau Bapa Yahweh yang memakai mereka menyatakan perkara-perkara yang akan terjadi ke depannya. Saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, jadi Bapa Yahweh yang menggunakan para nabi-nabi untuk memakai mereka untuk menyatakan perkara-perkara yang akan terjadi ke depannya, atau perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan saudara-saudara dan juga nabi-nabi itu berbicara atas nama Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara, kalau ramalan itu adalah buatan manusia, dari hasil pemikiran manusia, dan dibantu oleh roh-roh jahat atau roh-roh kegelapan. Sedangkan nubuatan itu dari nabi-nabi pilihan Tuhan, pilihan Bapa Yahweh, yang diberikan nubuat atau perintah untuk menyatakan sesuatu kepada kita semuanya tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan nubuatan itu asalnya dari roh Tuhan, asalnya dari roh Bapa Yahweh, saudara-saudara. Sedangkan ramalan itu asalnya dari roh setan atau roh kegelapan. Jadi itulah perbedaan antara ramalan dan nubuatan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita bisa ambil contoh nubuatan, yaitu nubuatan yang menjanjikan akan kedatangan Yeshua HaMashiach, atau orang Kristen menyebutnya dengan Yesus Kristus. Nubuatan kedatangan Yeshua HaMashiach itu sudah dijanjikan pada zaman dahulu, pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi bernubuat akan kedatangan Yeshua HaMashiach ke dunia fana ini, yaitu kelahiran Yeshua HaMashiach ke dunia fana ini. Dan 2000 tahun lalu nubuatan itu telah tergenapi. Jadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara, nubuatan itu telah terpenuhi, yaitu kedatangan atau kelahiran Yeshua HaMashiach ke dunia fana ini. Jadi kelahiran Yeshua HaMashiach ke dunia fana ini sudah dinubuatkan atau sudah dijanjikan oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh, bahwa akan lahir Yeshua HaMashiach ke dunia fana ini sebagai sang juru selamat manusia bagi yang percaya padanya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, itulah salah satu contoh nubuat yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach atau kelahiran Yeshua HaMashiach ke dunia fana ini sebagai sang juru selamat manusia bagi yang percaya padanya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi nubuatan yang lain juga, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach kedua kalinya ke dunia fana ini, itu
akan terjadi saudara-saudara. Dan itu pasti akan terjadi karena itu nubuatan itu berasal dari Tuhan, berasal dari Bapa Yahweh, dan nubuatan itu pasti akan terjadi. Hanya kita tidak tahu, kita sebagai manusia kita tidak tahu hari, tanggal, bulan, dan tahunnya kapan nubuatan itu akan terjadi. Apakah di masa kita akan terjadi atau masa anak cucu kita, kita tidak tahu. Hanya Tuhanlah, Bapa Yahweh lah yang tahu nubuatan yang lain kapan akan terjadi di dunia fana ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi saudara-saudara, marilah kita sebagai umat Nasrani, umat yang pengikut Bapa Yahweh, marilah kita untuk jangan percaya pada ramalan saudara-saudara. Dan karena itu saudara, karena saya sudah mengatakan tadi bahwa percaya ramalan itu dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh firman Tuhan. Dan kita hanya disuruh untuk mempercayai yang namanya nubuatan atau ramalan. Dan saudara-saudara, saya mengatakan bahwa peristiwa ramalan saudara-saudara yang sudah terjadi, dan peristiwanya dan kejadiannya dan waktunya itu sama persis yang diramalkan oleh peramal-peramal. Contohnya Mbak Ayu itu, saya mengatakan saudara-saudara bahwa saya tidak akan mempercayai yang namanya ramalan, meskipun ramalan itu terjadi saudara-saudara. Karena saudara-saudara kita tahu bahwa setan itu saudara-saudara itu mempunyai atau memiliki kuasa juga. Jadi setan itu mempunyai atau memiliki kuasa juga. Sehingga ramalan itu saudara-saudara bisa terjadi karena setan itu mempunyai kuasa juga. Dan kalau energi negatif kita itu terserap oleh peramal, maka dan kita mempercayai ramalan itu, maka ramalan itu bisa terjadi. Dan saudara-saudara, setan pun juga memiliki kuasa saudara-saudara. Karena saudara-saudara, kalau setan itu tidak memiliki kuasa, tidak ada satupun yang akan mengikutinya. Jadi saudara-saudara, setan itu memiliki kuasa supaya kejadian atau peristiwa itu terjadi, supaya ada yang mengikutinya. Karena kalau setan atau roh jahat itu tidak memiliki kuasa, tidak ada satupun yang akan mengikutinya saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kita melihat bagaimana cara kerja setan. Cara kerja setan yaitu setan datang untuk mencuri perhatian kita dengan melakukan tanda-tanda yang ajaib. Jadi setan saudara-saudara melakukan tanda-tanda yang ajaib, dan pada saat perhatian kita sudah dicuri oleh setan, oleh roh jahat, maka peramal itu saudara-saudara, dia yang itu peramal akan membunuh kita secara perlahan-lahan, dan pada akhirnya kehidupan kita itu saudara-saudara akan dibinasakan saudara-saudara. Jadi itulah cara kerja setan saudara-saudara, yaitu setan itu memiliki kuasa. Karena kalau setan itu tidak memiliki kuasa, maka tidak ada seorang pun yang akan mengikutinya. Dan setelah setan itu memiliki kuasa, dan kuasanya itu terjadi dan terbukti, maka akan ada orang yang mengikutinya. Dan dengan begitu setan akan mencuri perhatian kita dengan melakukan tanda-tanda yang ajaib. Dan pada saat perhatian kita sudah dicuri saudara-saudara, maka si peramal itu akan membunuh kita perlahan-lahan, dan pada akhirnya kehidupan kita akan dibinasakan. Dan itulah saudara-saudara kejahatan yang dilakukan oleh peramal. Dia itu berusaha untuk
kita disuruh untuk mempercayai dan meyakini ramalan itu, dan setelah kita mempercayainya dan kita mengikutinya dan kita memberi perhatian kepada peramal tersebut dan mengikuti apa yang mereka perbuat, maka si peramal itu akan perlahan-lahan akan menguasai kita, dan perlahan-lahan itu akan membunuh dan membinasakan kita, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, jadi di saat kita mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, jadi saudara-saudara, marilah kita saudara-saudara, marilah kita saudara-saudara untuk mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh saja. Janganlah sekali-kali mengabdikan diri kepada peramal, kepada setan, kepada kuasa-kuasa gelap. Jadi marilah kita sebagai umat Nasrani, saudara-saudara, untuk mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan saja, kepada Bapa Yahweh saja. Besem Adonai Yesus Masya Werakodes saja. Karena saudara-saudara, kalau kita mempercayai ramalan dan meyakini ramalan dan mengikuti ramalan dan melakukan hubungan dengan roh-roh jahat, dan kita dikuasai oleh peramal, maka pada akhirnya kita akan binasa, saudara-saudara. Kita akan mendapatkan bukannya kebaikan, keselamatan, tetapi karena gara-gara mengikuti peramal, maka pada akhirnya kita binasa, saudara-saudara, dan tidak akan diselamatkan. Tetapi kalau kita mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, itu bukan kebinasaan yang kita dapat, tetapi keselamatanlah yang akan kita dapat. Jadi saudara-saudara, kalau mau mendapatkan keselamatan di dunia fana ini, maka jangan sekali-kali percaya pada ramalan dan mengikuti ramalan dan mengikuti peramal, karena peramal itu berhubungan dengan setan, berhubungan dengan roh-roh jahat, dan berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan kalau kita mengikutinya, ujung-ujungnya kita itu akan mendapat kebinasaan dan kita tidak akan diselamatkan. Tetapi kalau kita sebagai umat Nasrani mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, dan hanya mempercayai yang namanya nubuatan, maka bukan kebinasaan yang akan kita dapat, melainkan keselamatan atau surgalah yang akan kita dapatkan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, janganlah kita mengabdikan diri kepada atau mempercayai ramalan, karena ramalan itu berasal dari setan dan berasal dari iblis, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, jadi kalau kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh saja, maka saudara-saudara, keselamatanlah atau surgalah yang kita dapat. Dan saudara-saudara, Mbak Yu, saudara-saudara, meskipun semua ramalan yang diramalkan oleh Mbak Yu itu terjadi, saudara-saudara, itu saya sebagai umat Nasrani itu saya tidak akan pernah mempercayainya dan mengikutinya, karena pada ujung-ujungnya kita akan dibunuh secara perlahan-lahan, dan kalau kita mengikutinya maka kita akan dibunuh secara perlahan-lahan, dan kita pada ujung-ujungnya itu kita akan mendapatkan kebinasaan. Dan saya sebagai umat Nasrani itu, saya sama sekali tidak akan percaya yang namanya ramalan, karena saya sudah tahu bahwa percaya ramalan itu dilarang oleh firman Tuhan, dan orang yang percaya ramalan itu tidak akan diselamatkan, tetapi akan memperoleh kebinasaan. Dan saudara-saudara, hidup di dunia ini hanya adalah pilihan. Saudara-saudara mau mengikuti roh jahat atau roh Tuhan, saudara akan mengikuti firman Tuhan atau tidak, itu adalah keputusan
saudara-saudara sendiri, dan keputusan kita itu kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Bapa Yahweh. Dan kalau kita mengikuti firman Tuhan maka kita akan diselamatkan, dan kalau kita melanggar firman Tuhan maka kita tidak akan diselamatkan tetapi memperoleh kebinasaan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, meskipun ramalan Mbak Yu ini saudara-saudara dan peramal-peramal yang lainnya itu banyak yang terjadi, saya dan saudara-saudara juga sebagai umat Nasrani itu jangan mempercayainya, karena itu adalah ujian bagi kita. Jadi ramalan yang terjadi itu adalah ujian saudara-saudara, itu adalah ujian dari Bapa Yahweh. Dan saya saudara-saudara tidak akan mempercayai ramalan sampai selama-lamanya saudara-saudara. Dan karena kalau ramalan itu terjadi itu adalah ujian dari Tuhan, ujian dari Bapa Yahweh saudara-saudara. Dan kita bisa ambil contoh saudara-saudara, momen ini saudara-saudara atau kejadian ini saudara-saudara dipakai oleh Tuhan atau dipakai oleh Bapa Yahweh untuk menguji kesetiaan kita umatnya saudara-saudara. Jadi kalau ada saudara-saudara, kalau ada peramal-peramal yang meramalkan sesuatu yang akan terjadi dan itu terjadi, itu benar-benar terjadi, itu juga adalah ujian dari Tuhan. Ujian dari Tuhan apakah kita benar-benar setia kepada Tuhan atau tidak setia kepada Tuhan. Dan kita bisa ambil contoh saudara-saudara. Di sini kita ambil contoh yaitu umat Israel saudara-saudara. Bangsa Israel, Bapa Yahweh itu pernah menguji bangsa Israel. Yaitu Bapa Yahweh itu mengirim nabi-nabi palsu untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan banyak orang-orang Israel pada zaman itu berpengaruh dan mengikutinya. Dan nabi-nabi itu saudara-saudara membawa mereka untuk mengabdikan diri kepada arwah-arwah dan kepada kuasa-kuasa kegelapan. Dan kejadian atau momen itu saudara-saudara dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Bapa Yahweh untuk menguji kesetiaan bangsa Israel. Dan juga saudara-saudara, jadi kejadian-kejadian peramal itu dijadikan oleh Tuhan pada zaman kita sekarang itu adalah ujian dari Tuhan, ujian dari Bapa Yahweh. Apakah kita setia kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, atau berpaling kepada Bapa Yahweh dan mengikuti peramal yang berhubungan dengan setan atau roh-roh jahat saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, momen peramal Mbak Yu ini dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi, momen Mbak Yu atau peramal-peramal lain yang ramalannya itu terjadi, itu momen itu atau kejadian itu dipakai oleh Tuhan saudara-saudara, dipakai oleh Bapa Yahweh untuk menguji kesetiaan kita umat Nasrani. Apakah kita setia atau tidak? Jadi saudara-saudara, jadi kalau ada di antara kita yang masih percaya peramal atau menyembah berhala atau sering ke dukun-dukun saudara-saudara dan pergi ke dukun-dukun atau peramal-peramal dan mengikuti roh-roh kegelapan. Jadi saudara-saudara, mulai hari ini marilah bertobatlah sekarang sebelum terlambat. Karena mengikuti peramal, mengikuti dukun-dukun, dan berhubungan dengan setan atau roh-roh jahat itu, kita akan dibunuhnya secara perlahan-lahan dan pada ujungnya kita akan mendapat kebinasaan saudara-saudara. Dan sebelum saya mengakhiri video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini saudara-saudara, saya mengatakan sekali lagi saudara-saudara bahwa kejadian yang terjadi di tahun
2021 ini. Dan kejadian peramal-peramal itu saudara-saudara yang terbukti terjadi itu adalah, sekali lagi saya mengatakan, itu adalah ujian dari Tuhan. Ujian dari Bapa Yahweh. Kejadian itu terjadi ujian dari Bapa Yahweh. Apakah kita setia kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, atau tidak setia kepada Bapa Yahweh? Seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu Bapa Yahweh menguji umat Israel atau bangsa Israel, pernah mengujinya dengan Bapa Yahweh mengirimkan nabi-nabi palsu dan melakukan tanda-tanda. Nabi-nabi palsu tersebut melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan banyak orang-orang Israel pada saat itu berpengaruh dan mengikuti nabi-nabi palsu tersebut. Dan nabi-nabi itu membawa mereka untuk mengabdikan diri kepada arwah-arwah dan kepada kuasa-kuasa kegelapan. Jadi nabi-nabi palsu itu membawa bangsa Israel kepada penyembahan arwah-arwah nenek moyang dan kepada kuasa-kuasa kegelapan, saudara-saudara. Dan kejadian atau momen itu dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Bapa Yahweh untuk menguji kesetiaan bangsa Israel. Dan saudara-saudara, momen-momen atau peristiwa peramal yang terjadi itu juga digunakan oleh Bapa Yahweh untuk menguji iman kita, saudara-saudara. Seperti bangsa Israel yang telah diuji oleh Bapa Yahweh dengan mengirimkan atau menguji dengan mengirimkan nabi-nabi palsu tersebut. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, cukup sekian dulu dan sampai jumpa di video yang lain dengan topik yang lain. Dan saudara-saudara, itulah perbedaan antara ramalan dan nubuatan, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa ramalan itu dari manusia dengan bantuan roh jahat atau kuasa-kuasa gelap, sedangkan nubuatan itu berasal dari roh Bapa Yahweh. Dan kalau mengikuti ramalan, maka kita akan mendapatkan kebinasaan, dan mengikuti nubuatan dan percaya nubuatan, maka kita akan mendapatkan keselamatan, saudara-saudara. Dan sekian, sampai jumpa lagi, dan semoga video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini yang saya sekian dulu, saudara-saudara. Semoga Siraman Rohani Umat Nasrani ini bisa menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan sampai jumpa. Jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, video ini jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, video ini saudara-saudara like, subscribe, share, dan tekan loncengnya. Dan video yang ada di atas ini, yang ada 2 di atas ini, jangan lupa saudara-saudara klik salah satunya atau tekan salah satunya dan ditonton. Dan jangan lupa saudara-saudara, video ini di like dan di subscribe. Dan semoga video ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi.